Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai saat ini kita masih diberi kesehatan dan panjang umur sehingga kita dapat berjumpa kembali. Dan pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan adab bangun tidur ataupun amalan-amalan yang Rasulullah lakukan setelah bangun tidur. Anak soleh dan soleha yang dimuliakan oleh Allah, tidur merupakan nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Karena dengan tidur kita dapat beristirahat dan menghilangkan rasa lelah. Maka dari itu kita dianjurkan untuk melakukan berbagai hal sesuai dengan apa yang diamalkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau bangun tidur. Adapun adab bangun tidur yang pertama yaitu duduk lalu mengusap bekas kantuk di wajah. Ibnu Abbas, semoga Allah ridho kepadanya, berkata, kemudian ketika sudah masuk pertengahan malam, Rasulullah SAW bangun. Kemudian beliau duduk, lalu mengusap bekas kantuk yang ada di wajahnya dengan tangannya. Hadis riwayat Ahmad. Anak soleh dan soleha, hal pertama yang perlu kita contoh dari kebiasaan Rasulullah ketika bangun tidur, yaitu beliau mengusap wajahnya dengan menggunakan kedua tangannya. Tujuannya yaitu untuk menghilangkan rasa kantuk kita. Anak soleh dan soleha, jadi setelah kalian bangun dari tidur, hendaknya kalian duduk seperti ini, lalu kalian usap wajah kalian, ya. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Karena kalau setelah bangun tidur kemudian langsung berdiri dan berjalan, itu sangat berbahaya. Adab bangun tidur yang kedua yaitu berdoa. Nabi SAW ketika bangun tidur beliau membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hadis riwayat Bukhari. Itulah doa yang rutin Rasulullah baca setelah bangun tidur. Anak soleh dan soleha, itu adalah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Setelah kita tidur, dan alhamdulillah kita bisa bangun kembali. Adapun adab bangun tidur yang ketiga yaitu membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Ibnu Abbas berkata, beliau Rasulullah SAW duduk lalu mengusap bekas kantuk yang ada di wajahnya dengan tangannya, kemudian beliau membaca 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Hadis riwayat Bukhari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Dan selanjutnya, anak soleh dan soleha, jadi Rasulullah setelah bangun tidur, selain membaca doa yang rutin seperti yang kita baca sehari-hari juga, beliau juga membaca 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Dan di dalam ayat tersebut dijelaskan tentang hikmah penciptaan siang dan malam, kemudian penciptaan langit dan bumi, dan penciptaan diri manusia. Adapun adab bangun tidur yang keempat yaitu mencuci tangan 3 kali. Karena ketika tidur kita tidak tahu tangan kita berada di mana. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian bangun tidur, maka janganlah dia mencelupkan tangannya ke dalam wadah sebelum dia mencucinya 3 kali, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya semalam berada. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, anak soleh dan soleha,
Lalu adab bangun tidur yang kelima, yaitu membersihkan hidung 3 kali. Karena menurut Rasulullah SAW, ketika kita sedang tidur, syaitan itu bermalam di rongga hidung kita. Maka dari itu, setelah bangun tidur, hendaknya kalian membersihkan hidung kalian dengan memasukkan air ke dalam hidung, kemudian mengeluarkannya kembali. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian bangun tidur, maka bersihkan bagian dalam hidung 3 kali, karena syaitan bermalam di rongga hidungnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adab bangun tidur yang keenam, yaitu bersiwak atau menggosok gigi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila bangun malam, beliau membersihkan mulutnya dengan bersiwak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Siwak yaitu nama sebuah kayu yang digunakan untuk sikat gigi. Di zaman sekarang ini, hal tersebut bisa dilakukan menggosok gigi menggunakan sikat gigi. Tujuannya tidak lain yaitu untuk menjaga kebersihan gigi dan menghilangkan kotoran-kotoran yang ada pada gigi, serta menjaga kebersihan mulut. Sehingga mulut kita tidak bau dan tidak mengganggu malaikat yang turut hadir ketika kita sedang melakukan salat malam. Adab bangun tidur yang ketujuh, yaitu berwudu. Berwudu dilakukan sebagaimana kalian berwudu ketika hendak melakukan salat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaitan mengikat tengkuk kepala seseorang di antara kalian ketika sedang tidur dengan 3 ikatan. Pada setiap ikatannya, ia mengatakan, malammu masih panjang, teruslah tidur. Maka jika orang tersebut bangun, kemudian ia berzikir kepada Allah, maka terbukalah 1 ikatan. Kemudian jika ia berwudu, terbukalah 1 ikatan lagi. Kemudian jika ia sholat, maka terbukalah seluruh ikatan. Sehingga ia pun bangun dalam keadaan bersemangat dan baik jiwanya. Namun, jika tidak melakukan demikian, maka ia biasanya akan bangun dalam keadaan buruk jiwanya dan malas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, anak soleh dan soleha, jadi ketika kita sedang tidur, syaitan itu mengikat kita dengan 3 ikatan. Nah, bagaimana caranya kita membuka 3 ikatan tersebut? Yang pertama yaitu dengan berzikir. Ya, berzikir dengan membaca doa-doa yang seperti tadi sudah dijelaskan di awal, ya, membaca doa bangun tidur. Kemudian juga yang seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah, membaca 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Ya, kalau kita bangun tidur membaca doa tersebut, maka terbukalah 1 ikatan. Nah, kemudian setelah itu kita berwudu, maka terbukalah ikatan yang kedua. Nah, setelah berwudu, kemudian kita melakukan sholat malam, yaitu sholat tahajud, maka terbukalah seluruh ikatan. Jadi 3 ikatan itu bisa terbuka dengan berzikir, berwudu, dan sholat tahajud. Jika nanti malam bangun tidur, maka sholatlah tahajud. Insya Allah akan mendatangkan banyak kebaikan. Nah, anak soleh dan soleha, itulah 7 adab yang dilakukan Rasulullah setelah bangun tidur. Makna dari adab bangun tidur ini adalah supaya manusia senantiasa bersyukur kepada Allah, karena hidup dan mati hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, mari kita lakukan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah agar bangun tidur kita penuh dengan nikmat dan penuh rasa syukur kepada Allah, dan hari yang kita jalani penuh dengan keberkahan. Hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.